Sebanyak 22 mahasiswa dan mahasiswi Korea Selatan secara bersamaan menyatakan diri memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat pada bulan Februari 2024. Ini adalah hal yang menggembirakan bagi perkembangan Islam di Korea, yang menandakan Islam semakin dikenal dan diterima di negeri ginseng tersebut. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam telah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat aku, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah negara di Asia, tepatnya di negara Korea Selatan, melihat bagaimana perkembangan Islam di negara tersebut. Sahabat aku, baru-baru ini terdapat 19 mahasiswa dan mahasiswi di Korea Selatan yang serentak memeluk ke dalam agama Islam. Kita melihat Islam di negara Korea Selatan masuk pada abad ke-9 dan juga terus mengalami penambahan hingga saat ini. Puncaknya pada perang saudara antara Korea Selatan dan juga Korea Utara yang menewaskan 5 juta warga Korea, dan tentara Turki akhirnya membela Korea, dan mulai saat itulah Turki Islam mulai berkembang, dan juga hingga saat ini jumlah masjid pun terus mengalami penambahan. Dan untuk masjid warga negara Indonesia yang berada di Korea pun jumlahnya cukup fantastis, yaitu 50 masjid yang tersebar di berbagai wilayah di Korea. Dan berikut ini adalah video ulasannya. Organisasi keagamaan atau komunitas muslim memiliki peran penting terhadap perkembangan Islam di Korea Selatan. Umat Islam yang ada di negeri ginseng ini banyak membangun masjid dan menggerakkan organisasi keagamaan untuk menyiarkan agama Islam, termasuk umat Islam dari Indonesia. Salah satu organisasi yang mensiarkan Islam di Korea Selatan adalah Nahdlatul Ulama. Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan, Muhammad Habibi, mengatakan perkembangan Islam di Korsel saat ini mengalami perkembangan yang cukup drastis. Perkembangan Islam di Korsel itu sekarang mengalami peningkatan yang cukup drastis. Jadi, selain warga Muslim yang datang ke Korea, juga banyak orang-orang Korea yang mulai mualaf. Dalam sejarahnya, masuknya Islam di Korea diperkirakan berlangsung sejak abad ke-9. Umat Muslim Korea Selatan termasuk golongan minoritas kurang dari 1% dari seluruh populasi negara itu. Namun, pemerintah Korea Selatan sangat terbuka terhadap perkembangan Islam. Di Korea Selatan, kota berpenduduk Muslim terbanyak ada di Itaewon. Mayoritas penduduk Itaewon adalah Muslim, dan berasal dari berbagai negara, seperti Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, dan lain-lain. Di Itaewon berdiri sebuah masjid besar yang bernama Seoul Islamic Center. Masjid ini didirikan pada tahun 1960. Masjid tersebut juga menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam di negara K-pop itu. Lee Hang-rae, atau yang biasa disapa dengan Sulaiman Lee, adalah imam di Masjid Seoul Sentral yang terletak di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Jumlah penduduk Muslim Korea Selatan, yang merupakan penduduk asli, berjumlah sekitar 35.000 orang. Muslim Korea Selatan yang berasal dari Indonesia lebih banyak dari penduduk asli. Jumlahnya mencapai sekitar 40.000 orang. Menurut Sulaiman Lee, Korea Selatan adalah negeri yang memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Untuk itu, strategi yang dikembangkan dalam dakwah Islam di Korea Selatan perlu menggunakan pendekatan moderasi Islam yang mengedepankan saling menghargai antar umat.
Pendekatan ini memberikan dampak yang positif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Muslim di setiap tahunnya semakin bertambah. Seperti diketahui Imam Masjid di Itaewon, dipegang Abdurrahman Lee, pada tahun 2018, pernah menuturkan bahwa penduduk Muslim Korea Selatan memiliki resistensi yang lebih hebat dalam menghadapi problematika kehidupan di Korea yang sangat kompetitif. Islam yang memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan efek positif yang luar biasa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hidup di Korea Selatan. Ketika ditanya tentang hambatan dan tantangan dakwah di Korea Selatan, beliau menjawab dengan senyum, sambil berkata bahwa hambatan dan rintangan sejauh ini dapat diatasi dengan baik, di antaranya dengan bekerja sama dengan sejumlah negara Muslim dunia. Kami berharap, suatu hari dapat menjalin kerjasama dakwah dengan Muslim Indonesia, demikian pungkasnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan aktifkan tombol notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan. Begitulah pengembangan agama Islam dari tahun ke tahun di negara Korea Selatan. Kita doakan semoga Korea Selatan, jumlah populasi muslim terus mengalami penambahan yang cukup signifikan, berlahan, tapi pasti jumlah masjid pun terus mengalami pembangunan yang cukup besar. Itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita tentang budaya dan kehasanah Islam. Jangan lupa untuk like, share, subscribe Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.